Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan antara bus akap dengan bus Transjakarta dan 2 kendaraan lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Terlihat bus akap mengalami ringsek parah pada bagian depan usai menabrak beton pembatas jalan tol. Sementara bus Transjakarta rusak pada bagian belakang termasuk 2 kendaraan pribadi lainnya. Penumpang bus akap dan bus Transjakarta berhasil dievakuasi dari dalam bus. Beberapa penumpang menderita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan diduga terjadi karena bus akap yang gagal menyalip hingga menabrak bus Transjakarta yang berada di depannya. Bus kemudian menabrak 2 kendaraan pribadi hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas, sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jenazah suami istri korban kecelakaan bus di Jalan Tol 50 Indrapura, Batubara tiba di rumah duka di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai. Warga menyambut kedatangan jenazah dengan iringan duka. 7 warga di Kelurahan Saimerbo tewas akibat rombongan rencana akan berangkat wisata ke Kabupaten Langkat menaiki bus. Alhamdulillah. Di Jalan Tol 50 Indrapura, bus menabrak truk mengakibatkan bagian depan rusak parah. 4 tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 tewas di dalam perawatan di rumah sakit, termasuk supir bus. Belasan orang lainnya mengalami luka berat dibawa ke rumah sakit di Batubara. Berniat ingin ke Silam, ke Kabupaten Langkat. Kemudian di pertengahan jalan, tepatnya jalan tol 50 Indrapura, kilometer 180, terjadi kecelakaan menabrak truk. Kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Batubara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Berkas perkara dinyatakan lengkap. Roy Suryo dan Dr. Tifa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Polisi masih terus mengejar pelaku penyekapan wanita di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran terancam batal setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi walk out dari pertemuan damai. Halo pemirsa, 3 tahun hilang, 3 tahun disiksa saat korban penganiayaan di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung akhirnya ditemukan. Pertanyaannya bukan hanya siapa pelakunya, tapi mengapa tak ada yang lebih cepat menyelamatkannya. Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari Polda Metro Jaya. Keduanya dilimpahkan ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan dan dikawal anggota kepolisian. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dinyatakan lengkap atau P21. Roy Suryo dan Dr. Tifa tiba di Kejari dan disambut kuasa hukum serta simpatisan. Roy dan Dr. Tifa tidak memberi keterangan dan langsung memasuki gedung Kejaksaan Negeri. Kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ini sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri.
Pelimpahan tahap 2 ini menjadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah palsu Jokowi yang selama 1 tahun bergulir di Polda Metro Jaya. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan suatu rangkaian proses hukum. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan. Memang ada rencana penjemputan, pemulangan ke Polda, dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu. Cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tifa bahkan masih diinfus, Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis, itu masih tinggi. Dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tifa. Nah, karena kondisi objektif pasien, kami kemudian berkeberatan. Selain itu, tidak pernah, tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini, itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien yang melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Berliana Bileni di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Berliana, apa saja poin penting terkait penyerahan kasus Roy dan juga Dr. Tifa? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Adapun hari ini dilakukan penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri Republik Indonesia terkait kasus tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tersangka Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tadi tiba di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia pada sekitar 10 pagi tadi dan kemudian menjalankan pemeriksaan di dalam, melakukan pengecekan berkas perkara dari yang memang sudah rampung dilakukan ataupun berkas perkara ini sudah selesai atau menunjukkan P21. Kemudian juga hingga saat ini, hingga sore ini kami masih menunggu apakah kelanjutan dari pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia pada sore hari ini, apakah nanti Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini ditahan ataupun tidak. Karena dari tim kuasa hukum ini tadi juga menyampaikan bahwa mereka sudah mempersiapkan dokumen penangguhan penahanan yang memang sudah ditandatangani dan disertai juga dengan 50 tokoh. Kemudian juga untuk pemeriksaan hari ini juga tadi dari tim kuasa hukum dari baik Kozinudin ataupun kuasa hukum lainnya ini menjelaskan bahwa tadi di dalam ada pun pembicaraan ataupun obrolan-obrolan seperti penawaran dari tim jaksa penuntut umum untuk berdamai atau menjadi restoratif justice. Kemudian Nadia dan juga pemirsa, hingga saat ini pun kami masih menunggu bagaimana kelanjutan, apakah nanti dilakukan penahanan dan kemudian di mana untuk tersangka Roy Suryo dan juga Dr. Tifa akan ditahan. Tetapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang ada beberapa titik-titik seperti di rutan Salemba ataupun di rutan Pondok Bambu. Sebagai informasi Nadia dan juga pemirsa, untuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini ditangkap dan ditahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Kemudian penangkapan ini sebagai tindak lanjut yang mana merupakan bagian lanjutan pemeriksaan yang telah ditetapkan atau bekas perkara ini telah dinyatakan lengkap. Kemudian dari Polda Metro Jaya ini mengungkapkan dan mengingatkan bahwa dari tim kuasa hukum ataupun dari tersangka ini dapat melakukan pengujian proses hukum yang berjalan tentunya sesuai dengan mekanisme peradilan yang sebagaimana diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara kami masih akan menunggu dan akan memberikan informasi terkait update dari pemeriksaan untuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pada sore hari ini. Nadia. Baik, terima kasih Berliana atas laporannya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya.
Usai dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pengacara Roy Suryo Ahmad Hoizunudin meminta kejaksaan bekerja secara profesional. Hoizunudin berharap keadilan bisa terungkap. Iya, karena administrasinya tetap di tahanan titipan di Polda Metro Jaya, maka akhirnya pagi inilah ya, teman-teman ini Pak Roy dan kawan-kawan ini dibawa dulu ke tahanan titipan di sini. Setelah selesai administrasi begitu, baru tetap dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami nanti ya berharap tentu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bisa bertindak yang profesional, yang bisa mendengar bahwa hari ini masyarakat sangat haus akan keadilan. Jangan lagi dipertontonan ketidakadilan seperti di Polda. Kita tahu di Polda ini kan prosesnya menuju tahap 2. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Ketua dari tim hukum Merah Putih yang juga bagian dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Waktu yang tepat saya persilakan Pak C. Suwadi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berita ini betul-betul mengejutkan dan mengecewakan kalau ini benar-benar terjadi. Karena seperti juga kita ketahui, semangat reformasi penegakan hukum di pemerintahan Prabowo Gibran ini sedang digalakkan. Kalau ini benar-benar terjadi penangguhan, ya, artinya ada sesuatu yang salah dalam mekanisme penerapan hukum. Karena kenapa? Sebab seperti yang kita ketahui, Pak Roy ini dan Tifa hampir setiap hari setelah ditetapkan sebagai tersangka itu ngoceh terus ke media-media sosial berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang katanya itu palsu. Sedangkan kita tahu bahwa undang-undang itu tidak membenarkan proses-proses itu terjadi. Jadi kalau tadi ada anggapan yang saya juga udah dengar katanya ini ada perbandingan dari orang yang pernah juga melakukan seperti ini, kemudian itu tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan yang bersangkutan berlaku sopan dan lain sebagainya. Nah tentunya ini kan berbeda. Dan ini berbeda masalahnya. Yang pertama, ya, orang yang dimaksudkan itu kan nggak ngoceh-ngoceh. Setelah ditetapkan pasca menjadi tersangka, dia kooperatif sampai di persidangan. Dia juga baru bicara itu di ruang-ruang persidangan. Tetapi berbeda dengan Roy Suryo dan Tifa. Ini setiap hari setelah ditetapkan tersangka itu ngoceh terus. Ijazahnya Pak Jokowi palsu. 1000 penemuan sudah dilakukan katanya. Ini kan luar biasa. Dan kita tahu ya, yang melaporkan ini adalah Presiden ke-7. Terus kemudian juga saya agak terkejut
ada beberapa jenderal yang mengatakan ada rasa ketidakadilan dengan ditahannya atau ditangkapnya Pak Roy ini dalam konteks penahanan. Loh, kenapa yang dilihat hanya sisinya Pak Roy? Kok nggak dilihat sisinya Pak Jokowi yang terus setiap hari dibully, yang setiap hari disakiti perasaan dan jiwa raganya? Kita bukan memasuki arena-arena wilayah yang subjektif dalam persoalan ini, tapi kami di sini melihat kepada sisi hukumnya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang menurut saya pada norma hukum yang tidak wajar. Kok udah ditetapkan tersangka terus masih nyanyi melakukan ini, terus kemudian sekarang menjadi ranah perdebatan untuk bagaimana mendapatkan perlakuan istimewa. Karena kalau ditangguhkan berarti ada perlakuan istimewa yang dilekatkan kepada Roy Suryo dan Tifa dalam kaitan ini. Ini kan tentunya menjadi ambigu di mana letak penegakan hukum. Sedangkan kita tahu, sedangkan juga kita paham, ya, yang bersangkutan itu adalah residivis, terutama Roy Suryo. Terus yang kedua juga ancaman hukuman ini itu di atas 5 tahun. Seperti juga kita pernah ungkapkan itu di pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 35 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Jadi alasan apa kalau seandainya itu dijadikan pemaaf? Ini kan tentunya nggak benar. Jangan hanya melihat kepada Roy dalam kaitan ini, ya, yang baru ditangkap, baru ditahan. Tetapi bagaimana kekecewaan seseorang presiden yang setiap hari dibully dengan cara-cara yang sangat tidak beradab? Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita melihat cermin hukum di negara hukum seperti ini? Kan tentunya juga tidak. Alasan-alasan penahanan yang dilakukan oleh Polda itu sesuai dengan mekanisme hukum supaya bagaimana jalannya persidangan itu nanti berjalan dengan kondusif. Karena saya yakin setelah nanti dibebaskan atau dilakukan penangguhan, penahanan, apakah itu tahanan kota, tahanan rumah, atau tahanan-tahanan yang lain, saya yakin 3 hari kemudian juga akan teramai lagi media sosial, media TV dan lain sebagainya berkaitan bahwa Roy sudah menemukan lagi data Pak Jokowi jasanya palsu. Apakah begitu perlakuannya? Apakah begitu memperlakukan hukum? Jadi kan tentunya di sini ada sesuatu yang menurut saya ini pendukung Prabowo Gibran loh ya. Dari Pilpres saya adalah pendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau ini terjadi, jujur saya kecewa dengan pemerintahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Suhadi sebagai tim hukum Merah Putih. Ya, sekali lagi saya sampaikan ya kepada saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada ruang publik. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini.
untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan Presiden setuju bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah korban bully. Bagaimana seorang datang ke kuburan menghina, mengatakan bahwa ini bukan anak dari ibu itu. Coba bayangkan Pak Prabowo, Bang Dasko, bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita semua. Bayangkan Pak Jaksa Agung, bayangkan Pak Jaksa Agung. Kalau Pak Jaksa Agung juga disampaikan seperti itu, didatangi kuburan orang tua Pak Jaksa Agung, mau dilakukan tes DNA, apakah ini membuktikan ini ruang demokrasi? Apakah ini bentuk demokrasi di Republik ini? Pernyataan pendapatkah itu? Atau tudingan fitnah keji? Saya minta kepada Jaksa Agung, lihat itu jejak digital, datang ke kuburan mengatakan harus tes DNA untuk membangunkan mayit yang ada di dalam kuburan. Betapa perihnya kami anak bangsa melihat itu. Ini contoh buruk. Ini adalah demokrasi. Mohon Jaksa Agung, Presiden Prabowo, Bang Dasko menjawab ini. Ini keadilan, ini demokrasi. Dijawab. Saya minta ini segera dijawab. Apakah ini bentuk keadilan? Penanganan bukan akhir dan segalanya, tetapi efek jerak, konsekuensi bagi pelanggaran hukum. Tetapi hinaan cacian itu akan membekas menjadi catatan yang paling buruk yang pernah ada di Republik ini. Teman-teman, hari ini kami betul-betul tidak mampu menahan apa yang ada di dalam hati kita semua, pikiran kita yang tidak mampu diterima oleh akal sehat kita, bahwa seorang anak bangsa putra terbaik hari ini dinodai dan dianggap semena-mena, diskriminasi, tetapi dia menyerahkan semuanya untuk keadilan, menyerah kepada hukum, tetapi hukum hari ini diamputasi. Hari ini Pak Jaswan sudah datang, saya minta tanggapan juga bagi Saudara Jaswan yang juga tidak henti-hentinya untuk membela kaum lemah seperti Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya anggap kaum lemah karena hari ini Pak Joko Widodo telah dikeroyok beramai-ramai. Sebentar, saya mau tambahkan sedikit. Tadi memang viral ya berita tentang menyangkut masalah katanya ada ajakan dari kejaksaan untuk bagaimana dilakukan RJ, disuruh minta maaf dan lain sebagainya. Itu memang diatur dalam KUHP yang baru. Jadi dalam rangka penyerahan ya, untuk tahap kedua mempunyai kewajiban kejaksaan itu menanyakan mau nggak restoratif justice. Itu juga kan tentu belum bisa juga dikatakan iya. Karena kenapa? Kan restoratif justice itu harus dua arah. Pak Jokowi mau nggak dalam kaitan ini? Jadi itu bukan ajakan Pak Jokowi, itu perintah undang-undang. Begitupun nanti ya di persidangan, RJ itu tetap akan ditanyakan. Bahkan nanti ditanyakan lagi di persidangan, ya, saudara mengakui kesalahan tidak? Mengaku salah tidak? Ini KUHP yang mengatur. Jadi bukan permintaan Pak Jokowi atau ada permintaan-permintaan dari kuasa hukum, bukan. Tapi itu adalah perintah undang-undang yang harus disampaikan, ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan masalah permintaan untuk bagaimana melakukan RJ dan lain sebagainya, sekali lagi itu adalah perintah undang-undang. Terima kasih.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Dirut PLN Darmawan Prasojo untuk meminta laporan terkait pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Dirut PLN Darmawan Prasojo bersama jajarannya tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 12 siang tadi. Sebelum menemui Presiden, Dirut PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di Pulau Jawa sudah dapat dikurangi sejak hari Minggu kemarin. Assalamualaikum. Ia juga meminta maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang dilakukan pada pekan lalu. Sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau Independent Power Producer minggu lalu mulai mengalir. Dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Sebelumnya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa berdampak pada aktivitas jutaan warga. Para pengusaha mengeluhkan kerugian, terlebih pemadaman listrik terjadi tanpa pemberitahuan. Pemadaman listrik pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Green Rahayu, Kelurahan Sampiren, Cigosong, Majalengka harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga merusak perangkat elektronik. Pemadaman listrik juga terjadi di kota Cirebon selama beberapa hari terakhir. Pemadaman tanpa pemberitahuan berdampak terhadap usaha produksi furnitur berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa berfungsi maksimal. Kerugian akibat tertundanya pengerjaan pesanan mencapai jutaan rupiah. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir. PLN menjelaskan pemadaman listrik merupakan dampak kurangnya suplai dari mitra pembangkit PLN. Namun saat ini kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Berhenti dulu ya. Sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, media-media sekalian, ya. Terima kasih atas kesabarannya menunggu kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya.
Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif, dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya, dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Ya, tidak pernah surut, dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Mas Roy, silakan Mas Roy. Iya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Triprojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifa Tiasuma ya, yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustamai, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Tolak RJ. Tolak RJ. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Enggak pertanyaan enggak. Oke, silakan Dr. Tifa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke tengah. Ke tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah, dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya, yang akan jawab cuma lawyernya saja. Silakan. Polda Jawa Barat sudah kantongi identitas pelaku penyekapan wanita selama 3 tahun dan tengah melakukan pengejaran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Sinar Sore.